Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum mukminin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh kaum muslimin agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dan selalu ingatlah wahai saudaraku bahwasanya takwa itu takwa kepada Allah itu adalah dengan cara melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu agama, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, karena mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, takwa adalah dengan menjauhi segala larangan-larangan Allah dan meninggalkan kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu agama dan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Maka saudaraku, takwa itu menjadi orang yang bertakwa itu butuh dengan ilmu agama. Orang tidak bisa menjadi orang yang bertakwa kecuali dia harus belajar agama, kecuali dia harus mengetahui, mempelajari agama ini, apa yang bisa mendatangkan keridhaan Allah dan apa yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi orang bertakwa itu tidak bisa kecuali dengan belajar agama. Kaum muslimin, kita ini hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Kita ini hidup di zaman penuh dengan cobaan dari berbagai penjuru fitnah dunia, fitnah wanita, fitnah syubhat dan fitnah-fitnah lainnya. Apabila kita tidak waspada dengan fitnah-fitnah tersebut, maka fitnah tersebut dapat merusak agama kita dan menyebabkan kita sengsara di akhirat nanti. Dan yang lebih kita takutkan lagi wahai saudaraku adalah bahwa semua fitnah tersebut ternyata berada di genggaman kita saat ini. Di mana? Di handphone, di HP. Dan itu semua tersebar dengan cepat dan bisa menyerang kita tanpa kita sadari. Di mana kita senantiasa bermuamalah, bersinggungan dengan namanya media sosial. Dan hal ini sudah sangat cukup untuk menyadarkan kita bahwasanya kita harus waspada dan menjaga diri kita dari fitnah tersebut. Tapi ingat wahai saudaraku, kita ini lemah. Kita sangat lemah. Kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri. Siapa yang bisa menjaga kita? Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjaga diri kita. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman. Dulu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah berboncengan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Nabi Muhammad mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak kecil, aku ajarkan kepada kamu sebuah kalimat. Ihfadillaha yahfazka. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta wasta'in billah. Kata Nabi Muhammad SAW kepada beliau, wahai anak kecil, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Jika engkau meminta kepada Allah, jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau meminta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Wahai saudaraku, perhatikan. Allah lah yang akan menjaga kita. Dan jika kita menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Maka pertanyaannya, bagaimana cara kita menjaga Allah? Yaitu dengan cara menjaga batasan-batasan Allah, menjaga hukum-hukum Allah. Jangan sampai kita langgar. Allah mengatakan ini, maka jangan kita langgar. Allah melarang ini, maka jangan sampai kita lakukan. Dan menjaga larangan-larangan Allah. Itulah penjagaan kita. Kita menjaga Allah itu adalah menjaga perintah-perintah Allah agar kita lakukan, dan menjaga larangan-larangan Allah agar jangan sampai kita terjatuh di dalamnya. Kaum muslimin, lagi-lagi kita harus mengakui bahwasanya kita tidak bisa mengetahui semua itu, batasan Allah, hukum-hukum Allah, larangan dan perintahnya, kecuali dengan belajar agama. Karena memang belajar agama itu wajib bagi setiap muslim, wahai saudaraku, di mana Nabi Muhammad pernah mengatakan, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Belajar agama itu wajib bagi setiap muslim. Lalu apa batasan Allah? Lalu apa balasan Allah Subhanahu wa taala bagi orang, bagi hamba Allah yang menjaga batasan Allah tersebut? Kata Nabi Muhammad apa tadi? Ihfadillaha yahfadka. Engkau jaga Allah, maka Allah akan jaga kamu. Karena sebuah kaidah dalam agama kita, wahai saudaraku, al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan kadar perbuatan. Apapun itu, apapun perbuatan kita, maka Allah akan balas sesuai dengan jenis perbuatan kita. Jika kita baik sama orang, maka Allah akan baik sama kita. Kalau kita berbuat buruk sama orang, maka Allah juga akan balas keburukan kita dengan keburukan. Dan apa penjagaan Allah, wahai saudaraku? Yang pertama, ada dua penjagaan yang dimaksud dalam hadis tadi. Yang pertama adalah Allah akan menjaga kemaslahatan duniawi hamba tersebut. Allah akan menjaga keselamatan jiwanya, menjaga keselamatan badannya, jiwanya, menjaga keselamatan keluarganya, menjaga hartanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah." Artinya, bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya. Jadi kita ini memiliki malaikat yang menjaga kita, wahai bapak-bapak sekalian. Yang mana malaikat itu menjaga kita bergiliran, dari depan, dari belakang. Mereka menjaga kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak sekalian, bapak-bapak sekalian, jika kita ingin dijaga Allah Subhanahu wa taala, kita supaya terhindar dari kecelakaan, kita selamat, kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan, keselamatan jiwa kita dalam bekerja, keselamatan keluarga kita yang kita tinggal ketika kita bekerja, maka kita harus menjaga Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menjaga Allah di waktu mudanya, maka Allah akan menjaganya di waktu tuanya. Allah menjaganya dari kepikunan, menjaganya dari badan yang lemah, menjaganya dengan memberikan kekuatan dari pendengarannya, tidak pendengarannya masih bisa mendengar, melihatnya masih bisa melihat. Itu karena Allah menjaga orang tersebut ketika orang tersebut di waktu mudanya menjaga Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi karena kesolehan seorang hamba, Allah juga akan menjaga keturunan-keturunannya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana abuhuma sholihah." Kisahnya adalah di surat Al-Kahfi, menceritakan seorang anak yang dijaga Allah Subhanahu wa taala karena kesolehan bapaknya. Jadi kalau bapaknya soleh, maka Allah akan jaga keturunan-keturunannya. Jaga dari mana? Jaga keselamatannya dan jaga dari kepenjagaan yang kedua nanti.
Penjagaan yang kedua, Bapak sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu penjagaan yang lebih mulia dari itu. Penjagaan yang paling mulia. Apa itu? Penjagaan Allah kepada hamba tersebut dan agamanya. Allah akan menjaga agama hamba tersebut. Allah akan menjaga iman hamba tersebut. Allah akan menjaganya dari subhat yang menghantarkan dia dari menyesatkan hamba tersebut. Allah akan menjaga hamba tersebut dari syahwat, dari fitnah-fitnah syahwat yang akan mencelakakan hamba tersebut. Dan Allah akan menjaga agama dan imannya hingga dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bapak-bapak sekalian, kita jangan pede. Kita akan meninggal dalam keadaan Islam. Belum tentu. Kita harus menjaga iman kita, Bapak sekalian. Kita harus bersyukur dan kita harus menjaga iman kita ini agar kita berdoa kepada Allah agar Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, kita wafat dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi Bapak-bapak sekalian, kaum muslimin, seorang hamba itu mendapatkan penjagaan Allah dan dijauhkan dari syubhat dan syahwat tanpa dia sadari. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf ketika diajak oleh Zulaikha untuk berzina. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika linasrifa 'anhu su'a wal fahsya. Innahu min ibadina mukhlasin." Begitulah aku menjauhkan dia dari perbuatan buruk dan keji. Dan karena Nabi Yusuf itu adalah orang-orang yang terpilih. Jadi Bapak-bapak sekalian, tatkala kita terhindar dari, misalnya ada seseorang bapak-bapak, seseorang yang dia mencalonkan diri jadi caleg. Kemudian sama Allah SWT tidak ditakdirkan dia jadi, atau dia mencalonkan diri jadi pemimpin. Ketika dia dijadikan sama Allah SWT, itu dia harus husnudzon sama Allah. Bisa jadi Allah menjaganya dari fitnah dunia. Dan untuk para pemuda misalnya, ketika dia ingin untuk pergi ke suatu tempat, ketika dia ingin mendaftar di sebuah universitas, mendaftarkan diri sebuah komunitas, tapi ternyata dia disulitkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah ingin menjaganya dari fitnah wanita, dari fitnah syahwat yang akan mencelakakan dia. Maka pada akhirnya kita harus yakin Bapak-bapak sekalian, kita harus beriman karena bahwa setiap takdir yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik bagi kita. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, Innallaha la yaqdi lil mu'min qada'an illa fahuwa kana khairan lahu. Sesungguhnya Allah itu tidaklah mentakdirkan sebuah takdir bagi kita kecuali takdir tersebut adalah yang terbaik bagi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi huda. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Nabi Muhammad mengatakan di dalam sabda tersebut, "Ihfadillaha tajidhu tujahaka." Jagalah Allah, maka engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Barang siapa yang menjaga Allah, maka dia akan mendapati Allah selalu bersamanya dalam setiap keadaannya. Dengan apa? Dengan akan menolongnya, menjaganya, memberikan taufik, memudahkan urusannya, membuatnya dia bersikap dan berkata sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Yang dinamakan ihsan di dalam ayat ini apa? Syekh As-Sa'di mengatakan dalam tafsirnya, berbuat ihsan itu adalah ada dua. Ihsan dalam kita beribadah kepada Allah, yaitu ketika kita beribadah kita merasakan Allah melihat kita. Jika kita tidak melihat Allah, maka sungguh Allah itu melihat kita. Dan ihsan yang kedua adalah kita berbuat ihsan kepada manusia. Kita senantiasa berbuat baik kepada manusia. Maka inilah yang dikatakan Allah, walladzina hum muhsinun.
maka Allah akan bersama orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan dalam ibadah dan dalam bermuamalah dengan manusia. Maka itulah cara Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah cara Allah menjaga kita. Dan itu adalah cara bagaimana kita akan mendapatkan penjagaan Allah dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan kita, Bapak Ibu sekalian. Terlebih di zaman kita saat ini, zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan cobaan yang kita tanpa sadari bisa jadi itu akan mengantarkan kita kepada kebinasaan. Maka sadarilah, fitnah itu berada di dalam genggaman kita, yaitu HP. Dan mintalah kepada Allah agar Allah menjaga kita dari fitnah syubhat dan syahwat yang ada dalam HP tersebut. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, agar kita menjadi hamba Allah yang mendapat penjagaannya, menjaga hak Allah dan menjaga hukum-hukum Allah, menjaga perintah Allah dan menjaga larangan-larangan Allah, dan juga menjadi hamba yang berbuat ihsan dalam ibadah dan dalam berbuat baik kepada manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ihdi syababal muslimin. Allahumma ihdi syababal muslimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من